Pemain-pemain kita yang ada di luar, kita panggil ke sini kembali untuk bela Merah Putih. Dan mereka punya hak karena mereka punya darah. Kalau yang nggak punya darah pun secara FIFA aturannya pun mereka boleh untuk membela kita. Dan mereka sudah ada di sini, sudah membela kita. Dan timnas kita sudah right on track gitu kan. Dalam artian untuk pertama kali kita berada di round 3. Ada kesempatan juga, start yang bagus juga di round 3-nya. Kenapa? Jaiden Osterwolde salah satu pemain keturunan selanjutnya yang akan bergabung dengan timnas. Supaya gue nonton bola enak. Karena kalau pemain asing rata-rata kualitasnya lebih bagus. Dan nonton bolanya enak, itu yang pertama. Yang kedua, supaya ada persaingan yang lebih kompetitif lagi. Gue nggak perlu mikirin lokal, asing, segala macam. Selama lu berkualitas, kalau kualitas lu bagus, mau itu lokal, mau itu asing, lu kalau misalkan bagus ya pasti dimainin. Nggak mungkin lo nggak dimainin kalah hanya karena dia orang asing. Nggak. Jadi di sini gue ngelihat kalau kita butuh persaingan. Jaiden Osterwolde salah satu pemain keturunan selanjutnya yang akan bergabung dengan timnas. Jaiden Osterwolde merupakan pemain keturunan yang sangat diminati Coach STY dan pernah diajukan oleh beliau langsung untuk diproses pada tahun 2020 lalu berbarengan dengan MIS untuk memperkuat timnas U20 yang sedang dalam masa persiapan menuju World Cup. Pada saat itu Jaiden bersikap tertutup untuk menerima pinangan timnas karena ia menyatakan masih fokus untuk menembus skuad oranye. Faktanya, hingga saat ini Jaiden belum pernah dipanggil dan bermain untuk timnas Belanda, baik itu kelompok umur ataupun senior. Fakta menarik lainnya, Jaiden merupakan sahabat dari Miss Hilgers dan Eleanor Regenders, yang notabene-nya mereka berdua baru saja resmi menjadi WNI kemarin. Jaiden memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Miss dan Eleanor sejak mereka kecil. Dengan dua orang sahabatnya telah memastikan diri untuk membela timnas, tampaknya kans Jaiden untuk bergabung dengan skuad Garuda cukup terbuka lebar saat ini. Jaiden selalu menjadi pemain inti bersama Fenerbahce di bawah asuhan Jose Mourinho. Musim ini ia telah mencatatkan 12 penampilan dan selalu bermain full selama 90 menit. Pemain dengan tinggi 189 cm ini masih berusia 23 tahun, seumuran dengan Miss. Dengan kaki terkuatnya adalah kaki kiri, posisi utama Jaiden adalah left back, namun ia bisa juga bermain di posisi left midfield dan center back. Tak hanya memiliki kemampuan defensif semata, ia terhitung aktif membantu timnya ketika menyerang. Meskipun memiliki postur tubuh yang tinggi dan besar, Jaiden mempunyai atribut speed pace yang sangat baik. Betapa paniknya media Vietnam saat mengetahui bahwa ada satu pemain Eropa yang menjadi murid kesayangan Jose Mourinho, berpotensi bergabung dengan timnas Indonesia. Penguatan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong melalui jalur naturalisasi masih terus bergulir. Nama pemain ini sampai membuat panik media Vietnam Soha, walaupun belum ada kepastian apakah ia akan bergabung dengan timnas Indonesia atau tidak. Murid pelatih Jose Mourinho di Fenerbahce, Jaiden Osterwolde, menghadapi kemungkinan masuk ke timnas Indonesia yang dipimpin pelatih Shin Tae-yong, tulis media Vietnam Soha, seperti dilansir TVNews.com. Pemain tersebut kemungkinan besar akan bermain untuk timnas Indonesia menghadapi Vietnam, lanjutnya. Sebenarnya Jaiden Osterwolde sudah pernah diincar oleh PSSI sebelumnya. Bintang bertahan ini bukanlah nama yang asing di telinga pecinta sepak bola tanah air. Saat tim U20 Indonesia bersiap mengikuti Piala Dunia U20 2021, Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dikabarkan sempat mendekati Jaiden Osterwolde, bek yang saat itu bermain untuk FC Twente, tulis media Vietnam Soha. Sayangnya, kala itu Jaiden masih menaruh harapan dipanggil timnas Belanda yang kebetulan tak kunjung ia dapatkan. Namun saat itu, Jaiden Osterwolde menolak tawaran PSSI karena masih ingin menjaga harapan bermain di timnas Belanda. 3 tahun setelah penolakan di atas, karir Jaiden Osterwolde terus menanjak, tulis media Vietnam Soha. Jaiden Osterwolde sendiri memang merupakan fullback kiri andalan Fenerbahce, terutama ketika klub Fenerbahce ini ditangani Jose Mourinho pada musim ini. Nah,
Melihat kedekatannya dengan Hilgers, serta pengalamannya ketika bermain di satu tim untuk FC Twente di masa lalu, tentu membuat banyak orang mengharapkan Jayden untuk masuk ke dalam timnas, karena chemistry yang sudah dibangun keduanya tentu sudah sangat kuat. Meski begitu, satu pertanyaan pamungkas ini tetap selalu muncul, apakah tidak mubazir jika pemain yang didatangkan lagi-lagi berposisi sebagai fullback kiri? Karena seperti yang kita tahu, sekarang timnas Indonesia memang sangat kesusahan untuk menembus pertahanan tim-tim besar. Oleh karena itu, mungkin akan lebih bijak bagi PSSI untuk mencari potensi-potensi striker naturalisasi, daripada menambah pasokan pemain back lagi. Anak asuh Jose Mourinho di Fenerbahce, Jayden Osterwolde, berpotensi memperkuat timnas Indonesia asuhan Sintayong. Keputusan ini bisa saja diambil, berhubung Jayden Osterwolde tak kunjung dipanggil timnas Belanda. Jayden Osterwolde bukan nama baru bagi pencinta sepak bola tanah air. Ketika timnas Indonesia U20 bersiap mentas di Piala Dunia U20 2021, PSSI kabarnya mendekati Jayden Osterwolde yang saat itu bermain untuk FC Twente. Namun, Jayden Osterwolde menolak tawaran dari PSSI karena masih berhasrat membela timnas Belanda. Berselang 3 tahun dari penolakan di atas, karir Jayden Osterwolde terus menanjak. Ia meninggalkan FC Twente pada Januari tahun 2022 untuk gabung klub yang saat itu eksis di Serie B, Parma. Setelah 1,5 tahun membela Parma, Jayden Osterwolde hengkang ke Fenerbahce pada bursa transfer musim panas 2023. Di musim pertama membela Fenerbahce, Jayden Osterwolde tampil brilian. Ia dipercaya tampil dalam 43 pertandingan dengan koleksi 2 gol. Berkat bantuan pemain yang biasa mentas sebagai fullback kiri ini, Fenerbahce finish di posisi 2 Liga 1 Turki tahun 2023 sampai tahun 2024 dengan 99 angka, terpaut 3 poin dari Galatasaray selaku tim juara. Finish di posisi 2 membuat Fenerbahce berhak tampil di babak kualifikasi Liga Champions tahun 2024 sampai tahun 2025. Sayangnya, ditangani Jose Mourinho per musim tahun 2024 sampai tahun 2025, Fenerbahce kalah agregat 2-3 dari wakil Prancis, Lille, di babak ketiga kualifikasi Liga Champions tahun 2024 sampai tahun 2025. Jayden Osterwolde dan Fenerbahce pun gagal ambil bagian di Liga Champions tahun 2024 sampai tahun 2025. Keep my head up when I act, head up that's a fact, never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up staying strong, always moving on, feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regrets, live with every breath, see my message start to spread.